a day in our life. Kita mau beli apa, Din? Beli seblak. Iya, kita mau jajan di dekat kampus ya, Din ya, habis pulang kampus. Din. Itu kenapa, Din, gambarnya, Din? Din! Mbak, bangun, Mbak. Mbak. Bangun, Mbak. Bangun. Tolong ini. Kenapa? Dia Coba kecelakaan? lihat. Nggak tahu, coba bangun. Ayo kita bawa ke warung aja kali ya. Kan Kasih kita ST doang. ya? Ayo. Tunggu. Emang kayak gitu ya caranya? Teman-teman sini deh. Coba lihat. Emang kayak gitu caranya? Hah? Gak gitu caranya. Ingat ya, kalau ada korban kecelakaan dan mengalami cedera servikal, kepala dan lehernya tuh gak boleh digerakin loh. Salah penanganan bisa ngerusak saraf tulang belakang dan nyebabin kelumpuhan permanen loh. Yang benar, kepala harus lurus dan hubungi bantuan medis. Ingat ya, buat nyelamatin nyawa itu harus diselamatkan dulu lehernya. Maka dari itu, di sini kita akan ngasih tips bagaimana menyelamatkan orang yang mengalami cedera servikal. Karena nyawa korban nomor 1. Mari simak tips penanganan cedera servikal dari kami. Terdapat pasien tidak sadarkan diri. Bapak, Ibu bisa minggir sebentar. Saya Lydia dari emergency team. Aman diri. Aman diri menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan apron, dan sepatu. Aman lingkungan. Pastikan tempat kejadian sudah aman dan tidak membahayakan orang. Aman lingkungan. Aman pasien. Tolong malah jadi korban kedua. Maka dari itu kita harus menjamin keselamatan diri sendiri supaya tidak dalam bahaya. Contohnya seperti menggunakan APD. Mbak, bisa dengar suara saya? Tidak ada respon? Rasa nyeri? Tidak ada respon? Pastikan tempat kejadian sudah aman dan tidak membahayakan orang lain. Tidak ada respon? Cek nadi, cek nafas. Menilai respon kesadaran pasien, menentukan tingkat cedera atau kondisi neurologis. Rangsangan nyeri dipakai bila pasien tidak merespon suara atau panggilan untuk memastikan apakah ada respon refleks atau tidak. Ada nadi, ada nafas. Tim, tolong bantu. Siap. Tim, kita akan melakukan pelepasan helm. Dida, bantu saya. Siap. Lakukan helmet remover dengan cara penolong pertama memegang helm dan tim membantu untuk menstabilkan area wajah. Setelah helm terlepas, penolong pertama kembali menstabilkan area leher hingga kepala untuk mencegah kepala bergerak dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Pemasangan neck collar untuk mencegah atau meminimalkan pergerakan kepala karena pergerakan kepala dapat menyebabkan saraf tulang belakang rusak, lumpuh, bahkan bisa mengancam nyawa loh. Selain Nicola, kita juga harus menggunakan OPA. OPA itu alat untuk mengganjal lidah, supaya lidah tidak menutupi jalan nafas. Pada breathing diperlukan pengecekan saturasi oksigen dan juga laju pernafasan. Lalu dilanjutkan oleh IAPP, yaitu inspeksi untuk melihat apakah perkembangan dinding dada simetris atau tidak. Lalu auskultasi untuk mendengarkan bising, suara jantung, dan juga paru. Lalu pada perkusi untuk mengetahui apakah pada dada terdapat cairan atau tidak. Selanjutnya palpasi untuk mengetahui apakah ada krepitasi atau tidak pada area dada. Pada sirkulasi, kita harus mengecek hemodinamik pasien seperti tekanan darah, nadi, suhu, akral, CRT atau capillary refill, konjungtiva, anemis atau tidak. Setelah itu, kita cek perdarahan dari kepala hingga kaki. Jika ada perdarahan, kita harus melakukan balut tekan. Jika ada fraktur atau patah tulang, kita harus melakukan balut bidai. Selanjutnya, kita bakal memasang belt. Belt itu supaya pasien tidak mudah jatuh. Dan setelah pemasangan belt, kita memasang selimut supaya mencegah pasien mengalami hipotermia. Selanjutnya, kita akan memindahkan pasien ke atas berangkar. Kemudian, pasien siap untuk dievakuasi menuju ambulans.